Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Alfat dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo dengan stambuk K1A1 18042. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Fermentasi. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang teknologi fermentasi khususnya pada fermentasi keju. Baik, berikut adalah contoh-contoh keju yang dapat teman-teman saksikan. Sebenarnya diketahui ada sekitar 400 jenis keju yang tersebar di seluruh dunia dengan berbagai nama yang berbeda. Di antaranya adalah seperti yang telah tampil di video. Pertama di sini ada blue cheese yang tampak seperti memiliki bintik-bintik berwarna biru, itu namanya blue cheese. Di sebelahnya ada keju Swiss. Di bawahnya keju Swiss ada yang namanya keju parmesan. Di sampingnya keju parmesan ada yang namanya keju Bordeaux. Baik, pertama keju ini dulunya dibuat dengan menggunakan susu segar dan juga fermentasinya tergolong fermentasi spontan. Namun pada bioteknologi modern atau fermentasi modern, keju itu pada proses pembuatannya sudah menggunakan susu yang dipasteurisasi dan juga mikrobanya sudah menggunakan mikroba-mikroba yang dikultur secara khusus. Nah, pembuatan keju itu sendiri sebenarnya memiliki beberapa proses-proses penting, diantaranya koagulasi, pengocokan dan pemanasan dadih, dan juga pembuangan air dadih, serta proses yang terakhir itu dinamakan dengan ripening atau pematangan. Diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan kandungan gizi pada susu dan keju itu ada pada beberapa proses-proses penting. Di antaranya adalah pada proses koagulasi atau penggumpalan dadih, pada proses banyaknya air yang kita buang pada saat kita memisahkan air dadih dengan dadih, dan juga pada saat proses pematangan keju atau proses ripening. Baik, berikut diagram alir dari proses pembuatan keju. Pertama, susu segar distandarisasi terlebih dahulu. Setelah susu segar distandarisasi, kemudian susu tersebut dipasteurisasi. Tujuan dari pasteurisasi ini untuk membunuh mikroba-mikroba patogen dan juga untuk menyeleksi mikroba-mikroba yang tidak diinginkan, sehingga mikroba yang dapat bertahan hanyalah mikroba-mikroba yang nantinya akan kita gunakan pada saat proses fermentasi dari produk keju. Setelah itu kita masuk ke proses fermentasi atau proses pengasaman. Lalu kita masuk ke proses kerding atau proses koagulasi. Nah, pada saat proses ini ditambahkan yang namanya rennet, seperti yang teman-teman dapat lihat di video. Setelah itu curd dan juga air dari curd yang sudah terpisah kemudian dipisahkan dan kemudian curdnya dipotong-potong. Nah, setelah dipisahkan akan terpisah yang mana yang whey atau bisa dibilang air dari dadih dan yang mana yang curd atau yang mana yang dadihnya. Nah, setelah curd atau dadih terpisah kemudian dia dipres untuk mengeluarkan sisa-sisa air yang masih ada di dalam curd atau dadih, sehingga setelah dipres dia akan menghasilkan yang dinamakan dengan keju segar. Setelah keju segar dihasilkan, memang sebetulnya beberapa keju sudah dapat dikonsumsi setelah melalui proses pressing atau proses pengeluaran kadar air yang ada di dalam dadih. Namun sebenarnya sebagian besar jenis keju justru melalui proses pemeraman atau pematangan terlebih dahulu sebelum kemudian menjadi keju yang siap untuk dikonsumsi. Seperti itu. Baik, kita akan membahas kandungan gizi yang ada pada keju. Pertama kita akan membahas tentang karbohidrat. Nah, karbohidrat yang ada pada keju ini utamanya berasal dari laktosa yang ada pada susu. Laktosa ini berupa disakarida yang tersusun atas galaktosa dan juga glukosa. Laktosa dan juga sitrat yang ada pada susu ini kemudian akan dipecah pada saat proses fermentasi menjadi berbagai macam asam, ester, alkohol, dan juga senyawa-senyawa pembentuk aroma dan flavor. Nah, laktosa ini difermentasi oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat. Keasaman yang diproduksi oleh fermentasi laktosa menjadi asam laktat mencegah tumbuhnya mikroba-mikroba yang tidak kita kehendaki. Nah, beberapa bakteri asam laktat yang terlibat pada proses pembuatan keju antara lain Streptococcus thermophilus. Ini merupakan mikroba berbentuk bulat gram positif. Terus Leuconostoc mesenterides yang berperan dalam perusakan larutan gula dengan cara memproduksi pertumbuhan dekstran berlendir. Lactobacillus sp yang berupa bakteri berbentuk batang, basil, dengan gram positif yang cenderung tahan terhadap asam, sehingga bakteri jenis ini akan banyak terdapat pada tahap akhir
dari fermentasi tipe asam laktat. Terakhir, selain bakteri asam laktat, terdapat juga bakteri asam propionat atau Propionibacterium. Peran bakteri ini adalah kemampuannya dalam memfermentasi karbohidrat dan juga asam laktat, sehingga menghasilkan asam-asam propionase, asam asetat, dan juga karbon dioksida. Penggunaan Propionibacterium ini sangat penting pada saat pembuatan keju Swiss, di mana seperti yang kita ketahui keju Swiss itu memiliki lubang-lubang di dalamnya. Nah, berikut adalah struktur kimia dari laktosa seperti yang bisa dilihat. Terdiri atas galaktosa dan juga glukosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Protein yang terkandung dalam susu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kasein sekitar 80% dan whey. Partikel-partikel kasein dalam susu dapat dipisahkan dengan cara sentrifugasi atau melalui proses pengasaman. Nah, bila terdapat cukup asam yang dapat menyebabkan pH susu menjadi kira-kira 5,2 sampai 5,3, maka akan terjadi pengendapan disertai dengan melarutnya garam-garam kalsium dan fosfor yang semula terikat pada protein. Penggumpalan oleh asam dikendalikan dengan pH. Partikel kasein pada titik isoelektrik pH 4,6, pada pH tersebut afinitas partikel terhadap air akan menurun dan oleh karenanya akan terjadi pengendapan. Afinitas ini adalah daya tarik-menarik dari kasein dengan molekul air, sehingga ketika afinitasnya menurun maka kasein ini akan terlepas dari air sehingga akan mengendap seperti itu. Nah, selain disebabkan oleh kerja asam, penggumpalan pada susu juga dapat terjadi oleh kerja enzim Rennet atau enzim proteolitik lain yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, cara kerja dari enzim ini biasanya terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah penyerapan enzim ke dalam partikel-partikel kasein. Tahap kedua itu diikuti dengan perubahan keadaan partikel kasein sebagai akibat dari kerja enzim Rennet atau enzim proteolitik. Kemudian terakhir adalah mengendapnya kasein yang telah berubah. Diketahui protein keju dari segi gizi ini tergolong lebih rendah dibandingkan dengan protein susu. Kenapa? Ini disebabkan oleh rendahnya kadar asam amino yang mengandung belerang. Selanjutnya adalah lemak. Diketahui sekitar 98 sampai 99% dari lemak susu yang digunakan dalam pembuatan keju berbentuk trigliserida, di mana 3 molekul asam lemak diesterifikasikan terhadap gliserol. Diketahui sekurang-kurangnya terdapat 50 macam asam lemak yang berbeda telah ditemukan di dalam produk susu. Enzim lipase dapat menyebabkan berubahnya aroma pada susu, sehingga inilah yang menyebabkan munculnya bau-bau khas yang ada pada produk keju. Hidrolisa atau hidrolisis lemak menjadi berbagai macam asam lemak yang mudah menguap seperti asam asetat dan asam propionat pada proses pembuatan keju menyebabkan berbagai macam perubahan-perubahan seperti perubahan pada flavor, body, tekstur, dan juga bau-bauan. Selanjutnya adalah kalsium. Kandungan kalsium dalam susu mentah adalah 0,125%. Pada tahap pemisahan air dadih, hampir dari 2/3 kalsium tertinggal di dalam dadih yang dikoagulasikan dengan renin. Kadar kalsium di dalam dadih sekitar 62% per total jumlah kalsium yang ada pada susu yang digunakan. Selanjutnya adalah vitamin A. Kandungan vitamin A rata-rata susu segar per 100 gram susu adalah 160 IU. Pada tahap pemisahan air dadih, sebagian besar vitamin A tinggal bersama lemak dalam dadih, karena seperti yang diketahui bahwa vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A yang larut dalam dadih adalah sekitar 94% dari total jumlah vitamin yang ada pada susu. Selanjutnya adalah tiamin. Kandungan tiamin per 100 gram susu segar adalah 0,035 mg. Selama proses pasteurisasi pada pembuatan keju, susu tiamin terjadi berkisar antara 3-20%. Pada tahap pemisahan air dadih, tiamin yang larut dalam air dadih adalah 85% dan tiamin yang larut pada dadih adalah 15%. Mengingat bahwa tiamin merupakan vitamin B yang larut dalam air. Baik, selanjutnya adalah vitamin C. Kadar vitamin C pada susu segar per 100 gram adalah sekitar 2,0 mg. Pada saat pemisahan air dadih, vitamin C yang bersifat larut air akan terbawa bersama air dadih sebanyak 84% per total jumlah vitamin C yang ada pada susu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat sensorik dari produk keju. Pertama kita akan membahas tentang aroma. Selama proses kering atau pematangan terjadi berbagai macam perubahan karakteristik pada produk keju. Salah satunya adalah berubahnya aroma. Hidrolisa lemak pada susu akan menjadi berbagai macam asam lemak yang mudah menguap, seperti asam asetat, asam propionat,
yang juga berpengaruh terhadap munculnya aroma-aroma khas pada keju. Seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa hidrolisa lemak ini dilakukan oleh enzim lipase. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasa. Rasa pada keju berasal dari hasil proses fermentasi laktosa menjadi asam laktat. Ini akan menimbulkan rasa asam karena terjadi penurunan pH, sehingga penurunan pH ini kemudian akan menimbulkan rasa asam. Nah, selain asam laktat, fermentasi laktosa juga menghasilkan ester, alkohol, dan senyawa-senyawa pembentuk flavor yang sifatnya mudah menguap. Selain fermentasi oleh bal atau bakteri asam laktat, bakteri asam propionat juga berperan dalam menghasilkan flavor pada pembuatan keju. Dengan cara memfermentasi karbohidrat, menghasilkan asam-asam propionat, asam asetat, dan juga menghasilkan karbon dioksida. Pada keju juga seperti yang kita ketahui biasanya terasa asin. Nah, rasa asin ini pada awalnya sudah terdapat pada produk susu. Rasa asin ini berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lain yang terkandung pada susu. Namun begitu, terdapat proses pengasinan pada proses pembuatan keju. Namun proses pengasinan ini dengan cara menambahkan garam memiliki tujuan bukan untuk mengasinkan produk keju, tapi untuk mengeluarkan air yang ada pada keju. Namun, garam yang ditambahkan untuk mengeluarkan air dalam keju ini mempengaruhi rasa keju, yaitu memberikan rasa asin. Oke, kemudian dari segi wujudnya, wujud keju ini bermacam-macam, tapi kebanyakan keju yang kita ketahui wujudnya itu padat dan juga keras. Nah, wujud keju yang padat dan keras ini disebabkan oleh kasein susu yang digumpalkan dengan menggunakan asam, enzim Rennet ataupun enzim proteolitik lainnya seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wujud keju yang keras dan padat ini akan sangat bergantung pada pemisahan air dadih dan juga dadih, serta pada proses pemeraman. Semakin banyak air yang kita keluarkan, maka akan semakin keras keju yang akan kita hasilkan. Pada pembuatan keju Swiss atau keju berlubang, peran Propionibacterium itu sangat penting. Karena seperti yang kita ketahui, Propionibacterium ini akan menghasilkan CO2 sebagai salah satu produk sampingannya, sehingga akan menghasilkan lubang-lubang pada produk keju. Produk keju Swiss itu seperti yang kita ketahui seperti memiliki lubang-lubang di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah mikroba pembusuk masih dapat hidup setelah produk keju sudah jadi. Nah, pada pembuatan keju yang dimatangkan atau dikering pada suhu 5-15 derajat Celcius, ini akan sangat rentan terhadap kontaminasi dari bakteri psikotropik atau bakteri-bakteri pembusuk yang hidup yang suhu optimum perkembangannya itu ada pada 5-15 derajat Celcius. Walau begitu, bakteri probiotik seperti bakteri asam laktat yang tumbuh pada keju akan menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk yang ada pada keju. Dan juga penurunan nilai pH pada produk keju memungkinkan untuk mikroba pembusuk agar mereka tidak bisa tumbuh. Sehingga mikroba pembusuk itu cenderung akan mati pada proses-proses pembuatan keju ini. Lalu timbul pertanyaan selanjutnya. Apakah mikroba patogen masih mungkin tumbuh? Begini, susu yang digunakan pada pembuatan keju adalah susu yang sudah dipasteurisasi. Proses pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh mikroba patogen dan juga bertujuan untuk membunuh mikroba saingan lain, sehingga mikroba yang dikehendaki tumbuh adalah mikroba yang akan kita gunakan pada proses fermentasi keju. Nah, suhu pasteurisasi yang digunakan adalah sekitar 71,1 derajat Celcius. Cara lain untuk mencegah mikroba patogen agar dapat tumbuh adalah dengan pelapisan lilin pada permukaan keju. Pelapisan lilin pada permukaan keju ini bertujuan untuk menghalangi penguapan air dan juga untuk melindungi permukaan keju dari aktivitas jamur-jamur patogen. Juga, penurunan nilai pH pada produk keju ini akan memungkinkan untuk mikroba patogen seperti Salmonella dan Staphylococcus agar tidak dapat tumbuh. Nah, oleh sebab itu, setelah penjabaran dari berbagai macam proses-proses pada pembuatan keju dan juga reaksi-reaksinya, maka sebagian besar mikroba patogen tidak dapat hidup setelah melewati proses-proses ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk referensi materi. Selain materi dari kelas, saya juga mengambil referensi materi dari jurnal Nur et al. Dengan judul Kajian Mutu dan Daya Simpan Keju Mozzarella Probiotik dari Susu Kerbau, dan juga materi dari buku Evaluasi Gizi pada Pengolahan Pangan terbitan kedua yang disunting oleh Robert S. Harris, PhD, dan juga Endel Karmas, PhD. Dan juga buku Ilmu Pangan oleh K.E. Bakel et al. Yang diterjemah oleh Hari Purnomo dan Adiono. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.